Ya, shalom, sahabat Fellowship Askri, dimanapun saja berada, Asosiasi Kristober Indonesia. Satu iman, satu tujuan. Haleluya, haleluya. Doa saya pagi hari ini kiranya berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat-berkat kesehatan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang berkelimpahan menyertai kita semuanya. Ya, ada firman Tuhan berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara, pelita paling bisa hanya menerangi 1 meter, 2 meter saja, saudara. Tapi kalau diikuti oleh langkah kita, tiap langkah, maka pelita itu terus akan menerangi sampai tujuan kita tercapai, saudara. Terutama di dalam Tuhan, ya. Ya, itulah gambaran firman Tuhan harus kita terus melangkah maju demi maju, merupakan pelita, saudara, ya. Oke, baik. Di studio ini sudah hadir narasumber kita, Ibu Pendeta Suryani Pantau MTH. Baik, saya undang dulu ya, saudara. Shalom, Ibu Suryani. Ya, shalom, selamat pagi Pak Jos, selamat pagi semuanya yang ada menyaksikan acara Askri pada saat ini. Ya, apa kabar Bu? Puji Kemarin Tuhan, pelayanannya sehat capek Pak. ya. Ya, iya. Jadi Puji lumayan. Tuhan, Jadi puji Tuhan. kemarin emang sampai malam ya pelayanannya, jadi ya lumayan. Ya, ya inilah ya luar biasa sekali narasumber kita di Askri ini dengan gigihnya, dengan tanpa melihat apapun ya, bahkan meluangkan waktu dan juga untuk pulsa saudara, tapi puji Tuhan narasumber kita semuanya dengan giat untuk memberikan firman Tuhan. Ya, baik Bu. Pagi hari ini temanya apa Bu? Ya, temanya Yesus turun menginjili orang mati, betulkah? Nah. Oh, ya luar biasa sekali ya. Tentu kita semua ini penasaran Bu dengan paparan yang Ibu sebentar lagi sampaikan. Ya, baik Bu, saya tidak berpanjang kata, silakan waktu dan tempatnya Bu. Silakan Bu. Ya, ya. Halo, salam, selamat pagi semuanya teman-teman di mana saja Anda berada pada saat ini. Senang sekali kita berjumpa lagi ya dalam setiap hari Fellowship Askri. Dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa di mana kita adalah saudara di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, tetapi kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah warga dari keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu ya saudara, kita mengucap syukur lewat pandemik ya, akhirnya lahirlah banyak sekali Kristober dan juga Askri tentunya ya, supaya lewat ini bisa menjangkau banyak jiwa dan juga menguatkan banyak anak-anak Tuhan di mana saja berada. Nah, hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama mengenai tema Yesus turun menginjili orang mati. Betulkah itu ya? Nah, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau luar biasa dahsyat. Terima kasih buat hari yang baru, buat kekuatan yang baru, pengharapan yang baru yang terus Tuhan berikan kepada kami dari waktu ke waktu. Sebab itu ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu. Pakai hamba, urapi hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, supaya hanya Kristus saja yang nampak. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ke-18 dan sampai 19 ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah.
ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, saudara, alasan mengapa saya mengangkat tema ini yaitu supaya kita belajar dan membahas bersama-sama dari ayat ini. Karena ada memang beberapa pendapat bahwa Tuhan Yesus ketika dia mati, kemudian dia turun ke alam maut, ya, kemudian pergi untuk menginjili atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati, yang sudah mati di tempat penantian, ya. Nah, kita lihat di sini bahkan beberapa tahun yang lalu, ya, saya ingat bahkan saya pernah baca buku, ya, bahwa ada satu aliran bagaimana mereka berusaha menginjili arwah-arwah yang sudah mati yang belum bertobat. Diinjili, ya, diinjili supaya arwah-arwah itu bertobat, ya, karena mereka berpegang pada ayat ini bahwa Tuhan Yesus dah turun ketika dia sudah mati itu, dia turun ke alam maut untuk menginjili orang-orang yang mati, ya. Nah, kemudian ada juga aliran yang seperti ini, mereka menginjili arwah-arwah yang sudah mati supaya bertobat. Nah, apakah ini benar, saudara? Dan saya percaya bahwa ini sama sekali tidak alkitabiah, ya. Di jawaban saya ini tidak benar, ya. Dan tidak alkitabiah, karena kesempatan bertobat dan menerima keselamatan bukan nanti, tetapi sekarang ketika kita masih ada di dunia ini, ya, ketika kita masih di dunia ini, ya, saudara. Dan kita lihat di sini selama jantung kita masih berdetak, itu kesempatan untuk kita bertobat, terima Tuhan Yesus. Tetapi setelah kita mati, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nah, kita akan melihat bagaimana di perumpamaan Tuhan Yesus, ya. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-16. Tuhan memberikan perumpamaan Lazarus, orang miskin dengan orang yang kaya. Nah, mari kita akan melihat di sini, ya, Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat di pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan, dan sementara itu menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh ia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada orang yang bersaksi, Musa dan para nabi, bahkan mereka mendengarkan kesaksian itu." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka, ya, kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang
dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Bapak Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga diyakinkan sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas saudara, di dalam pembacaan ini kita melihat Lazarus orang yang miskin dan orang yang kaya. Lazarus dibawa ketika dia mati, dibawa oleh para malaikat dan duduk di pangkuan Bapak Abraham, yaitu di Firdaus. Dan kemudian orang yang kaya ini kemudian di suatu tempat itu di Hades. Nah, ada tempat yang terpisah antara orang kaya ini dengan Lazarus. Jadi ada terpisah, ada jurang yang sangat dalam dan mereka tidak bisa saling mendatangi atau mengunjungi. Dan kemudian kita melihat di dalam ini juga, di alam ini juga, orang kaya ini sudah menderita nyala api. Tetapi saudara harus tahu ini belum penghakiman, penghukuman yang terakhir. Ini adalah masa penantian, di mana orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang di luar Tuhan Yesus yang tidak percaya. Mereka sedang menanti apa? Menanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang pertama di awan-awan. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan diangkat di awan-awan menyongsong Tuhan Yesus. Sedangkan orang yang di luar Tuhan Yesus, mereka tidak dibangkitkan terlebih dahulu. Nanti mereka dibangkitkan setelah zaman 1000 tahun untuk dihakimi, untuk menghadap pengadilan, dan kemudian untuk dihukum selama-lamanya. Jadi di sini kita melihat sangat jelas Tuhan Yesus sendiri memberi perumpamaan bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi sekali lagi, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang sudah mati. Jadi jelas bahwa kalau ada pendapat bahwa Tuhan Yesus datang turun ke dunia orang mati ketika dia mati di atas kayu salib dan dia turun ke alam maut untuk menginjili supaya orang-orang pada bertobat. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus turun itu menginjili para malaikat. Para malaikat, karena di situ disebut roh-roh, ya, roh-roh. Nah, saudara, satu lagi kita harus tahu bahwa tidak ada pengampunan bagi roh malaikat, ya, atau roh-roh malaikat, malaikat-malaikat yang telah jatuh. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk menebus manusia, bukan untuk menebus para malaikat yang sudah jatuh. Nah, kita akan melihat dari ayat yang ke-18, kita lihat bait yang ke-A. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus hanya mati satu kali untuk segala dosa kita. Jadi kematian Kristus satu kali untuk selamanya. Jadi kita lihat di sini, dia mati untuk semua manusia di segala zaman. Untuk seluruh zaman, untuk manusia di seluruh zaman. Zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Hanya satu kali. Kristus adalah imam besar kita yang telah melintasi kemah suci yang sesungguhnya satu kali untuk selamanya dan untuk memperdamaikan, menyucikan kita dari dosa kita. Nah, di dalam kitab Imamat 16, imam besar harus setahun sekali masuk ke tempat Maha Kudus. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian. Yang namanya di situ hari Gafira atau pendamaian, saudara bisa baca itu di dalam Imamat pasal 16. Nah, kita melihat di sini bahwa, ya, sorry, maaf ya, ada bunyi-bunyi. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Imam Harun setahun sekali dia mengadakan pendamaian, dia harus membawa darah domba atau darah lembu, kemudian dipercikkan ke dalam di atas tabut pendamaian. Nah, tabut pendamaian itu adalah disebut tahta rahmat, di mana penyelesaian dosa-dosa. Nah, di dalam tabut itu ada hukum Taurat, ya, ada tongkat Musa, dan kemudian kita melihat di situ, saudara, tongkat Harun maksud saya. Kemudian ketika Tuhan melihat dari atas dengan awan Sikina, dia melihat dosa. Tetapi ketika Harun memercikkan darah ke atas tabut itu,
Tuhan tidak lagi melihat dosa, tetapi melihat darah yang sudah menutupi dosa daripada umat Israel. Nah, kita melihat di sini setahun sekali. Akan tetapi kita melihat Tuhan Yesus satu kali untuk selamanya. Ya, untuk satu kali selamanya. Kita akan melihat itu di dalam Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darahnya. Jadi Yesus sendiri itu adalah imam besar kita, yang memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, baik di bumi maupun di sorga. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat 11-13, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba dan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa dirinya, darahnya, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Sebab jika darah domba dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang kekal yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi jelas saudara di sini bahwa Tuhan Yesus itulah imam besar. Jadi apa yang digambarkan di dalam perjanjian lama itu menunjukkan kepada Yesus, dan Yesus telah melintasi kemah yang lebih sempurna. Tidak membawa darah domba jantan atau lembu jantan, anak lembu jantan, tetapi membawa dirinya sendiri, membawa darahnya sendiri, supaya dengan darah itu dapat menyucikan kita secara lahiriah. Dan juga saudara, kalau demikian lebih-lebih lagi, kalau darah domba, darah lembu jantan yang dulu bisa menyucikan secara lahiriah, betapa darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi di sini kita melihat dalam perjanjian lama dosa manusia hanya ditutupi. Jadi ketika Imam Harun memercikkan darah di atas tabut perjanjian itu, Tuhan tidak lagi melihat dosa, tetapi melihat darah yang sudah menutupi dosa bangsa Israel. Akan tetapi sekarang oleh darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, dosa bukan hanya ditutupi, diselubungi, itu gafirat ditutupi, tetapi darah Yesus telah menghapus semua dosa kita. Kita dapat lihat itu di Ibrani 9 ayat 29, ayat 26b. Dan ayat 27 demikian bunyinya. Tetapi sekarang hanya satu kali saja, Yesus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapus, perhatikan, untuk menghapus dosa oleh korbannya. Wah, luar biasa. Jadi dosa-dosa kita yang sudah kita akui, yang sudah diselesaikan di atas kayu salib, sudah dihapus. Semua hutang-hutang dosa kita sudah dihapus dan tidak diingat-ingat lagi. Alkitab mengatakan seperti jauh timur dari barat, demikian dosa-dosa pelanggaran kita dibuang. Apakah barat dan timur bisa ketemu? Tidak bisa ketemu. Alkitab juga mengatakan bahwa dia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Nah, itu dikerjakan Tuhan di atas kayu salib. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi dari ayat ini jelas bahwa keselamatan, penyucian dosa ini terjadi ketika kita masih hidup sekarang ini. Ketika kita masih bernafas secara fisik. Ketika kita masih ada di dunia ini.
bukan nanti setelah kita mati. Nah, setelah mati kita akan dihakimi. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi setelah mati akan menghadap penghakiman. Itu artinya setelah kematian tidak akan ada lagi pertobatan. Yang ada itu adalah penyesalan yang sangat mendalam. Sama seperti orang kaya itu menyesal, tetapi tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Karena pertobatan hanya saat di dunia. Kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah dan diselamatkan serta dimerdekakan dari belenggu dosa hanya ketika kita masih hidup di dunia. Setelah kematian tidak ada lagi. Pertobatan yang ada di sana adalah kita lihat tidak ada lagi. Jadi jelas ya, jadi hanya penyesalan. Jadi pertobatan hanya ada di sini, bukan di sana. Selama kita masih hidup. Tetapi jika kita masih hidup dan sampai nafas kita berhembus, tidak ada lagi. Pintu sudah tertutup. Sama seperti gadis-gadis yang bodoh. Ketika mereka cari minyak, ketika mereka sampai, gadis-gadis yang bijaksana itu, yang bijak sudah masuk ke tempat perjamuan. Mereka ketok-ketok, tetapi semuanya sudah tertutup, sudah terlambat. Sebab itu, selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita cari Tuhan Yesus. Terbuka hati kita untuk kebenaran, supaya kita selamat dan tidak menyesal selamanya. Nah, kita melihat kalimat yang berikutnya dari 1 Petrus 3 ayat 18b, kalimat yang berikutnya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sifat kematiannya itu adalah sifat pengganti atau substitution dan juga bersifat menanggung. Sebab itulah mengapa ia harus datang di dalam daging, agar lewat dagingnya di atas kayu salib semua dosa manusia dan pelanggaran kita di atas kayu salib ditimpakan di atas daging Yesus. Nah, Alkitab mengatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging. Sebab itulah Yesus harus menjadi daging. Supaya di atas daging Yesus, semua pelanggaran kita, semua dosa kita, bukan hanya dosa sekarang, dulu, di zaman dulu juga, dan sekarang. Kita lihat, yang percaya, yang beriman kepada dia, kita diselamatkan. Jadi, dia mengambil kedudukan kita sebagai orang berdosa, supaya kita menjadi benar. Dan dia yang benar menjadi berdosa untuk kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Wah, luar biasa. Jadi kita mengganti, dia menggantikan kita. Apa yang kita tidak mampu lakukan hukum Taurat, dikerjakan Tuhan Yesus untuk kita. Nah, kita melihat dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, berdosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Benar-benar semua dosa kita ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Nah, kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus dan oleh darahnya. Nah, sekarang kita melihat ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama ketika Tuhan Yesus belum datang, ketika Tuhan Yesus belum lahir dan darahnya belum tercurah di atas Kalvari. Apakah mereka diselamatkan juga? Karena darah Yesus belum tercurah. Iya, mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan karena iman. Jadi kita lihat semua prinsip penebusan itu sudah dikerjakan oleh mereka. Yang tadi di Imamat pasal 16. Setiap tahun mereka mengadakan hari Ghafirat, hari pendamaian. Bahkan di hari-hari
yang lain. Untuk apa, saudara? Untuk mereka melakukan itu dengan satu prinsip dalam hati mereka. Mereka beriman. Ketika mereka melakukan ritual-ritual ini menggambarkan tentang Sang Juru Selamat yang akan datang. Mereka beriman akan semua ini. Mereka percaya akan ada Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan dengan iman inilah mereka diselamatkan. Dengan iman inilah mereka ditebus. Karena memang dari awal Tuhan, Elohim itu telah memperkenalkan dirinya sebagai penebus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu sudah memperkenalkan dirinya sebagai sang penebus. Jadi mereka dalam perjanjian lama, mereka diselamatkan karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka melihat jauh ke depan tentang salib dengan iman. Itulah yang menyelamatkan mereka. Sedangkan kita menoleh ke belakang kepada salib. Karena salib itu sentral. Sentral perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sentral dari seluruh zaman. Ada di salib Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Sebab itulah, sekali lagi, kita hanya diselamatkan karena iman kepada Tuhan. Dan iman kepada Tuhan Yesus. Kita lihat, ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tuhan Yesus dibangkitkan dengan tubuh mulia, bukan dibangkitkan secara daging, tetapi secara roh. Nah, Roh Kudus yang sama juga, yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Roh Kudus yang sama juga membangkitkan kita dari kematian rohani. Karena semua orang berdosa telah mati secara rohani. Roma 8 ayat kedua. Roh memberi hidup yang telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita juga dihidupkan kembali. Barang siapa mendengar suaranya, dia dan percaya dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Sudah mati apa? Sudah mati secara rohani. Bukan bangkit dari kuburan, bukan. Sekarang ini yang kita sudah mati secara rohani, yang percaya dihidupkan kembali. Jadi kapan kita terima itu? Sekarang. Selama kita masih ada hidup di dunia ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia juga telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam dalam kamu. Roma 8:11. Jadi jelas, saudara, bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Roh Kudus itu yang telah membangkitkan kita. Supaya apa? Supaya kita dilahirkan kembali. Supaya kita berpindah dari maut, dari dalam maut ke dalam hidup. Dan oleh roh itu, oleh kebangkitan Tuhan Yesus dan oleh roh itu, kita dilahirkan kembali. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi sekarang kita yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, yang sudah bertobat, yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, yang telah dihidupi oleh Roh Kudus, kita dilahirkan kembali untuk apa? Mendapatkan kehidupan yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, luar biasa. Kapan itu kita terima? Sekarang. Sekarang. Tetapi sekarang kita sedang menuju kepada kekekalan. Sebab itu mari kita berlomba dengan sungguh, kata firman Tuhan. Kita sedang menuju ke sana. Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai kita dipanggil, diangkat dari dunia ini, saudara. Ini dahsyat banget. Jadi sekaranglah kita terima itu. Dan kemudian kita lihat lagi.
Kita bukan hanya mendapatkan kehidupan, kita telah keluar dari kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Saudara bisa baca itu di Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Jadi semua ini terjadi sekarang ketika kita masih ada di dunia ini. Sehingga kalau bagi mereka yang belum percaya, belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, tidak ada lagi kesempatan. Justru kesempatan ini sekarang ketika kita masih hidup. Nah sekarang mari kita lihat di dalam ayat, kita kembali kepada ayat bacaan kita di dalam 1 Petrus pasal 3 sekarang ayat yang ke-19. Dan di dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Apa maksudnya? Roh-roh ini bukan berbicara mengenai para malaikat yang jatuh, tidak. Tetapi itu adalah dia datang mengunjungi orang-orang yang ada di dunia orang mati. Nanti kita melihat. Tetapi bukan untuk menginjili bertobat, tetapi menyatakan dirinya. Ingat, orang miskin ada di pangkuan Bapak Abraham. Di Firdaus itu ada Abraham, ada Musa, ada Daud, ada orang-orang yang dalam perjanjian lama yang selama ini mengimani Yesus. Bahkan orang-orang yang pada zaman perjanjian baru, yang mereka melihat ke depan, melihat bagaimana menoleh ke belakang mengenai Yesus. Mereka percaya Yesus. Jadi ketika Yesus datang di tengah mereka, dia bukan menginjili, tetapi apa saudara? Dia menyatakan dirinya. Inilah saya yang kalian selama ini nanti-nantikan. Inilah dia sang Mesias itu. Kata perempuan Samaria bilang kepada Tuhan Yesus, karena kitab kami dibuatkan, sang Mesias akan datang, yaitu Kristus. Lalu kata Yesus, akulah dia yang sedang berbicara di hadapanmu. Jadi dia menunjukkan, inilah aku, inilah dia, akulah dia. Yang selama ini kamu nanti-nantikan. Ini adalah konfirmasi. Sehingga saudara, darah Yesus yang telah tercurah itu semua membasuh dosa-dosa zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang. Bagi mereka yang percaya kepada dia. Jadi ini jelas saudara. Kita dapat lihat itu di dalam ayat, kita baca di dalam ayat yang ke-20-nya. Jadi 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya baca 19 dan ayat yang ke-20. Di dalam roh ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan Batra. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dia menunjukkan kepada orang-orang yang menolak dia, ini aku yang kamu tolak. Bukan menginjili mereka yang menolak dia. Dan inilah yang saya katakan penyesalan tiada hentinya. Karena mereka telah menolak Tuhan. Dan Yesus juga menyatakan kepada orang-orang yang selamat dengan Nuh dan keluarganya. Dan juga orang-orang yang beriman, yang selamat pada Abraham dan sebagainya, inilah aku yang kamu nanti-nantikan itu. Jadi saudara, kita melihat bahwa ini menunjukkan semuanya bahwa dia itu adalah Allah yang adil. Di masa kesabaran, salib Tuhan Yesus, semua dosa-dosa masa lampau ditimpakan di atasnya. Jadi selesai. Tetelestai. Jadi artinya adalah semua selesai. Baik dosa lampau, sekarang dan yang akan datang. Seluruh zaman. Dia mati satu kali untuk seluruh zaman. Untuk seluruh manusia di setiap zaman.
bagi mereka yang percaya jelas, ya, dan bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai penutup, saya mau kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Kita baca di dalam ayat yang mulai dari ayat 24. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan ia membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi iman di dalam darah Yesus. Dan ayat 25, dia ditentukan menjadi jalan pendamai. Artinya satu-satunya jalan menuju pendamaian itu yang telah ditentukan Allah hanya di dalam Yesus, di luar Dia tidak. Itu jelas. Dan kemudian di sini dikatakan karena dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan pada masa kesabarannya, di mana Dia membiarkan dosa-dosa. Jadi saudara disalib dosa-dosa dalam perjanjian lama, dosa-dosa amarah murka Allah yang menyala-nyala atas dosa perjanjian lama itu. Orang-orang dalam perjanjian lama dipending, saudara. Dan ketika Yesus disalib, murka itu ditimpakan ke atas Tuhan Yesus. Dia meminum cawan murka itu, ditimpakan sepenuhnya di atas Tuhan Yesus. Bukan hanya murka dosa zaman lampau, tapi zaman sekarang dan selamanya. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat 26, di sini dikatakan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Adil, Tuhan adil dalam menghukum dosa. Tetapi juga kasih. Kalau hanya keadilan, ya Dia tidak akan datang ke dunia. Semua orang sudah mati. Karena Dia adil dan kudus, semua orang jatuh dalam murka Allah. Tetapi karena kasih dan Dia adil, Dia menghukum dosa di dalam dirinya sendiri, di dalam anaknya. Supaya keadilan Allah nyata dalam Dia menghukum dosa. Dan kemudian kasih Allah dinyatakan. Supaya orang yang percaya kepadanya, di sini dikatakan, Ia membenarkan kita bagi mereka yang percaya. Supaya kita yang percaya kepadanya, kita dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita dipulihkan hubungan kita. Kita dipulihkan hubungan kita sehingga ada damai sejahtera. Roma pasal yang kelima ayat pertama. Orang yang dibenarkan, karena iman kita dibenarkan. Karena iman itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat pertama. Dan kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Inilah kebenaran firman Tuhan, saudara. Bagi saudara yang belum percaya Yesus, yang mungkin masih menimbang-nimbang benar apa tidak, saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai terlambat. Karena saudara tidak tahu kapan Tuhan panggil saudara. Selama masih jantung ini berdetak, ketika Tuhan mengetuk, buka hati, terima Dia, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau terlambat, saudara akan menyesal, tetapi sudah terlambat. Semua akan sia-sia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk pelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Bahwa Engkau sudah datang untuk memerdekakan kami dari dosa kami. Engkau telah mati di atas kayu salib. Satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk semua zaman. Dan ini ditawarkan kepada kami semua.
Hamba berdoa buat mereka yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, mendengar akan firman Tuhan ini. Yang bukan anak Tuhan, yang bukan orang percaya, tetapi masih mencari-cari. Jamah hati mereka Roh Kudus saat ini. Buka mata rohani mereka. Buka pikiran rohani mereka sehingga mereka dapat mengerti. Sehingga mereka dengan tulus ikhlas mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bu Suryani atas paparan firman-Nya yang luar biasa sekali. Ya, jadi saya menangkapnya. Ya, jadi konsep keselamatan antara Kristen dengan yang lainnya amat sangat tidak sama. Jadi bumi langit ya, Bu ya. Jadi tidak ada yang namanya selawat atau setelah mati masih ada kesempatan untuk mencari keselamatan. Tidak ada, sudah ditegaskan saya nangkepnya dari Ibu Suryan. Tidak ada, saudara. Ayo, saya nangkapnya yang luar biasa sekali, mengingatkan kita semuanya, bersiap-siaplah selagi masih hidup, kata Bu Suryani. Kesempatan ini selagi masih hidup, ya. Kita itu ditebus bukan dengan barang yang fana, saudara, yang amat sangat mahal, dan kalau mau menebus dosa untuk mencari kelayakan di hadapan Tuhan, tidak bisa dengan barang yang fana atau yang berdosa. Maka dari itu, Tuhan, Sang Pencipta itu, turun ke dunia, memperkenalkan dirinya, menebus dengan darah yang kudus, darah yang suci. Di luar Yesus, dari Ibu Suryani tadi, tidak ada keselamatan. Itu sudah pasti. Saudara, maaf, percaya atau tidak percaya, menerima atau menolak, mengakui atau tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan, tidak mempengaruhi keilahian Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir nanti, tua, muda, kaya, miskin, apapun agamanya, tetap akan diadili, ya, akan diadili semua bangsa itu, kecuali yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, diangkat bersama-sama, ya. Baik, di sini saya sapa dulu di room Pak Santandri. Shalom, Pak Santandri. Shalom, shalom, semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Ya, shalom juga. Ini ada Wahyu Ilahi. Terus kalau Pak Raymond, Pak Jenderal, silakan. Ya, shalom Pak Raymond Mantik. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, ya hambanya yang. Haleluya, haleluya. Ya, shalom untuk Pak Wahyu Ilahi, sobat saya ini. Shalom. Ya, shalom Pak, selamat pagi, sehat selalu Bu Suryani, Pak Hasan, Pak Ya, Ritonan, shalom. Pak Jos, Pak Raymond, Shalom. God bless. Ya, shalom Pak Aritonang, sobat saya yang sangat baik ini. Shalom Pak Aritonang. Shalom Pak Gunawan, selamat pagi. Semangat pagi. Shalom Pak Santandri, selamat pagi Bu Suryani, Pak Wahyu Ilahi, Pak Raymond Mantik, selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali ya Pak Aritonang ini, sobat yang sangat menyenangkan sekali. Ya, langsung Pak Santandri, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi topiknya sangat luar biasa ya. Yesus turun ke dunia orang mati ya untuk menginjili, benarkah? Kalau pemahaman saya, dunia orang mati itu bukannya neraka ya. Nanti tolong pendeta kasih pencerahan ya.
Jadi pertanyaan saya gini, langsung aja ya, nanti belajar sendiri ya neraka apa, gitu ya. nanti sendiri aja sampai 2 kali 3 Halo, kali suara nanti saya sendiri kedengaran? biar melatih dulu ya. Kalau nunggu teman ya. Pak Ritonang, di-mute dulu Pak Ritonang. Sebentar lu boleh di bawah respon dulu. Halo? Ya. Ya, Oke, Pak Ritonang ya. mic-nya Jadi terbuka. ya orang mati itu Oke, pemahaman salam, saya selamat neraka. pagi. Nanti tolong Bu Kita Pendeta kasih semua pencerahan. selamat Nah, pertanyaan saya gini, ya, sudah di neraka benarkah masih bisa dimandi-mandikan, disucikan, dicuci-cuci gitu ya? Nah, setelah bersih kembali ke surga. Silakan, Ibu. Oh ya, maaf dulu. Pak Ritonang, YouTube-nya dimatikan dulu Pak, atau di-mute Pak. Pak Ritonang, halo. Ya, monitor Pak Ritonang. Ini sama yang mau ya, tapi kalau ada pun Ya, sobatku Pak Ritonang, bisa di-mute dulu Pak. boleh dulu Desi ya. Terima kasih ya Desi ya. Indah ya, indah. Ya, Terima kasih nanti. Pak Ritonang. Di-mute dari kita bisa ya. Di-mute Pak Ritonang. Oke, silakan lanjut aja. Tunggu lagi. Ya, Ya Pak Ritonang, maaf Pak Ritonang. Di-mute Pak, maaf Pak. Kedengaran semua Pak kata-kata Pak Ritonang. Diulang-ulang aja ya, diulang-ulang nanti akan pasti bisa. 2 kali 3 kali. Ya. Pak Ritonang, maaf Pak. 2 kali 3 kali langsung bisa, saya kok langsung belajar sendiri gitu ya. Saya kan ngasih. Ya, Pak Ritonang. Apa namanya? Kasih turun lah dulu, baru Nina kasih naik ulang. Diturunkan dulu. Ya, lanjut Pak Hasan Tantri. Tadi kedengaran nggak suara saya tadi? Kedengaran. Ya, sudah jelas ya pertanyaan saya? Atau perlu saya ulang? Halo? Nangkap Pak. Ulang lagi. Ya. Ulang lagi udah Ya. teralihkan. Oke. Bu Pendeta sudah tangkap ya Bu Suryani? Ya, sudah tangkap, sudah. Oh, silakan. Jadi memang yang dibicarakan mengenai di dalam Lukas pasal yang ke-16 itu masa penantian. Jadi belum penghukuman yang kekal ya. Itu masa penantian di mana mereka akan diadili dan kemudian akan dihukum. Itu di dalam penghukuman yang terakhir itu adalah di dalam Wahyu pasal ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 ya. Kita lihat Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Kalau kita baca di dalam mulai ayat 11 itu jelas bahwa Tuhan Yesus akan duduk di tahta putih dan akan mengadili orang yang besar dan yang kecil ya, atau bahkan semua roh-roh orang mati itu ya. Orang-orang yang mati itu baik di laut maupun di darat kemudian dibangkitkan. Memang kebangkitan yang pertama itu terjadi pada orang percaya dan mereka diubah dengan tubuh yang mulia dan menyongsong Tuhan di atas awan. Ya, pada hari rapture. Tetapi orang yang mati di luar Kristus mereka akan dibangkitkan pada akhir nanti. Dan mereka dibangkitkan hanya untuk diadili menghadap tahta putih. Itu dapat kita lihat di Wahyu pasal 20 ayat 11 ya sampai ayat ke-14. Dan kemudian bagi mereka yang tidak terdapat namanya terdaftar dalam buku kehidupan. Mulai 14 saya baca. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi lautan api, kematian. Jadi kematian yang pertama yang itu kematian kekal. Ya, ketika yang diberitakan di dalam Lukas pasal 16. Kemudian kita melihat di sini kematian yang kedua itu setelah kematian, maksud saya ya, setelah kematian itu adalah dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Jadi jelas neraka itu bukan tempat penyucian. Neraka itu tempat penghukuman yang kekal. Kita nggak disucikan dengan api neraka, tapi kita disucikan dibasuh dosa kita oleh darah Yesus. Dan itu harus terjadi sebelum kita masuk ke sana.
Kalau sudah masuk ke neraka itu tidak akan ada jalan lain untuk kita masuk ke surga. Karena surga itu kekal, neraka itu kekal. Satu kali masuk ke sana, itu artinya selama-lamanya akan tinggal di sana. Jadi sekali lagi, neraka bukan tempat penyucian dosa, tetapi neraka itu adalah tempat hukuman kekal selamanya. Jadi itu saja, Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih ya Bu Suryani. Sebelum lanjut ke Pak Raymond Mantik, saya sapa dulu Pak MVP, Shalom. Salam, salam, selamat pagi semuanya. Salam Ibu Pendeta Suryani dan semua yang di room. Ya, Shalom tuh. Senang saya dengar suaranya Ya, Pak shalom. MVP ini. Ya, merdu. Beliau itu merdu. Kalau senang syukuran dong, potong ayam 5 kayak gitu. Wah, ya ini dasar chef ya, jadi ahli masak. Jadi jadi ceritanya potong-potong ayam, potong ini, potong itu ya. Ya, jadi kalau mau belajar masak ya, tanya masak resep apa ya, silahkan ke ahlinya ini Pak MVP Raja Wali. Luar biasa sekali ya. Shalom. Ibu Ana dari Hong Kong sudah sembuh? Sudah bebas dari karantinanya, Ibu? Ya, shalom, Ibu Ana. Ya, baik. Sebelum ke Pak Raymond Mantik, saya tergelitik untuk membaca komen dari Sang Satria. Sebenarnya saya sih nggak tertarik ya. Nggak tertarik, cuman kasihan saja. Dan saya mengasihi Sang Satria, juga kita semua mengasihi Sang Satria. Tetap nggak apa-apa, tiap hari ikut fellowship ya. Luar biasa sekali, Tuhan memberkati ya. Saya bacakan. Aku bersyukur akhirnya Allah kabulkan doa kami agar MKC, Muhammad KC ini ya, segera diambil nyawanya oleh Allah agar cepat diazab di alam kubur atas dosanya menghujat Islam ya. Jadi Pak Gunawan, beda Pak sekali. Jos. Ya, silakan. Izinkan saya tertawa dulu sebentar ya. Silakan. Hai. Ya lanjut. Ya, jadi begini ya, beda bumi langit ya. Beda bumi langit. Dari doanya aja mungkin ini apakah beliau ini mewakili atau oknum ya. Jadi mengerikan sekali. Aku bersyukur akhirnya Allah kabulkan doa kami agar MKC segera diambil nyawanya. Ya, ini doa apa ini ya? Bumi langit dengan kita adalah kasih ya. Kemudian beda juga ya, karena di luar Kristus tidak ada penebusan, sehingga dikubur pun akan diasap, saudara. Kita tidak ada. Itu sudah jasad, tidak ada hubungannya sama sekali. Kebetulan firman pagi hari ini ada sangkut pautnya dengan ini ya. Jadi tanpa ada penebusan, tanpa ada darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari, ya ini jadinya. Jadi diasap atau sirotol ya, yang berbagai kesulitan-kesulitan yang mustahil untuk selamat ya. Nah, ini ya sudah dijawab semua oleh Pak Sang Satria. Dia buka sendiri. Dia punya pandangan, dia punya ajaran ya. Jadi luar biasa sekali Sang Satria ini sudah membuka diri. Inilah pelajaran ajaran saya. Beda bumi langit ya. Tuhan memberkati Sang Satria ya. Bertobatlah. Selain di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Jadi dikubur aja sudah diasap. Aduh, kasihan banget ya. Terus berbagai tahapan-tahapan kesulitan-kesulitan yang mustahil untuk selamat harus dihadapi. Karena apa? Tidak ada korban penebusan di atas kayu salib. Dosa itu tetap mengikuti. Ya, baik. Lanjut Pak Raymond Mantik. Silakan Pak Raymond Mantik. Shalom, shalom. Shalom, kedengaran suara saya? Ya, salam Pak Pendeta. Oke, salam buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Ibu Suryani yang sudah sharing kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya. Memang saudara-saudaraku tidak mudah ya untuk menafsirkan atau menemukan arti dari firman Tuhan yang kita sudah dengar
dari Ibu Pendeta Suryani, dan juga tema ini ya, apakah Yesus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati ya. Ada beberapa penafsiran tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Suryani ya, apakah itu orang-orang atau malaikat-malaikat ya. Ya, di ayat kalau kita lihat di 2 Petrus pasal 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang yang mati ya. Di sini tentu saja seperti disampaikan oleh Pendeta Suryani bahwa tidak ada kesempatan kedua ya. Kalau ada di Hades atau di tempat persinggahan ya, karena kita belum penghakiman ya. Di Hades itu seperti tempat ditampung di sana ya, untuk menanti hari penghakiman ya. Kemungkinan besar tafsiran yang terbaik di sini kita boleh mengerti bahwa Yesus dalam kematiannya itu di waktu dia 3 hari ya mati ya, setelah mati disalib, dikuburkan dalam kematian itu, dia pergi memproklamirkan kemenangannya kepada dunia orang mati. Dan kenapa harus zaman Nuh ya, zaman Musa, zaman Abraham yang lain, kenapa enggak ya? Kemungkinan besar karena zaman Nuh ini zaman bangsa-bangsa di mana sistem korban belum ditetapkan ya, karena kita tahu sistem korban di Perjanjian Lama itu merupakan bayangan atau perlambangan korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita melihat bahwa di sini yang kalau kita membaca di ayat 20 ya, 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan. Kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat ada satu gambaran kiasan yang penting di sini ya, yaitu baptisan. Baptisan di sini menyelamatkan ya, bukan cuma sekedar cuci tangan ya, cuci muka, ikut beribadah, tapi korupsi jalan terus ya, hidup dalam dosa jalan terus ya, tapi tiap hari waktu mau ibadah cuci tangan, cuci muka ya, pembasuhan secara jasmani. Tapi ini pembasuhan yang luar biasa di zaman Nuh. Peristiwa Bahtera Nuh itu melambangkan baptisan di dalam Kristus, bahwa Tuhan sudah menebus dunia sejak masa paling awal. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu dan kebangkitannya memproklamirkan kemenangannya atas maut dan menebus manusia dari sejak Adam sampai kapanpun. Itu berlaku segala zaman. Itu yang luar biasa. Jadi sini kita melihat ya, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus turun ke dunia orang mati ini lebih kepada dia memproklamirkan kemenangannya atas maut ya, entahkah itu kepada orang-orang mati sejak zaman Nuh atau kepada para malaikat yang sudah jatuh ya.
Oke, itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Raymond ya, sobat saya. Ya, lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Wahyu Ilahi. Ya, monitor Pak Wahyu Ilahi. Dengar Pak? Dengar kan? Ya, silakan. Suara ya, saya? silakan Pak. Dengar Pak. Merdu sekali Pak. Baik, iya. Nanti Yuni Sara kalah sama saya nanti kalau suaranya terlalu merdu. Ya, puji Tuhan ya. Memang di dalam pembahasan kitab suci ini, untuk kita mengerti tentunya kita harus memiliki iman ya, iman yang benar ya di dalam Kristus ya. Ya tadi Bu Suryani juga teman-teman juga sudah membahas bahwa ketika Tuhan turun ke mati ya, secara jasadnya ya, bukan rohnya yang mati tetapi tubuh kemanusiaan yang mati, rohnya turun ke kerajaan maut ya, itu untuk mengabarkan ya bahwa janjinya yang dulu ya, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, sebelum hukum-hukum itu bagi mereka yang selamat karena iman mereka kepada Sang Firman itu tadi dijawab ya, kan mereka udah mati dulu tuh ya. Tuhan turun ke kerajaan maut untuk mengabarkan kabar baik bahwa janjiku itu bukan hanya untuk orang yang hidup tetapi orang yang mati juga pada zaman dulu. Di dalam Galatia itu jelas dikatakan bahwa orang-orang yang belum menerima peringatan atau dari hukum Taurat itu mereka diselamatkan oleh iman. Ya, waktu itu kita sudah bahas dengan Ibu Suryani juga ya. Ya, jadi dia menegaskan janjinya itu untuk semua ya, bahwa dia datang, aku adalah si kabar baik itu, sang firman itu, Injil itu kabar baik untuk mereka yang percaya akan diselamatkan. Nah, inilah firman Tuhan itu jelas sekali menjawab semua. Saudara yang terkasih ya, memang di dalam padang mahsyar itu tadi, atau tadi dikatakan Hades atau apa, itu adalah tempat di mana orang-orang ya, baik yang mati secara rohani atau mati secara fisik itu akan dikumpulkan. Makanya di dalam kitab suci kita, mereka yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan atau kehidupan, mereka akan dibawa masuk melalui tahta pengadilan Kristus itu tadi. Tetapi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Itulah janji Tuhan, itulah kebenaran Tuhan. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka semua akan tercatat di dalam buku kehidupan, kan begitu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, Pak Wahyu, saya Kristen juga nih Pak Wahyu. Apakah nama saya tercatat di dalam kehidupan? Saya dibaptis juga kok, saya bisa berbahasa roh juga tuh, saya juga menolong orang. Tetapi Tuhan juga mengatakan di situ ya, bahwa apakah ya kamu Kristen itu melakukan, memelihara seperti di dalam Galatia dikatakan mengerjakan keselamatan itu. Ya, apakah kamu Kristen itu juga menjaga imanmu tetap tulus di dalam Tuhan? Makanya disitulah pentingnya ada pengadilan itu tadi. Jadi seringkali orang mengklaim-klaim bahwa saya Kristen kemudian saya berhak. Oh tidak, ya semua ada aturannya, semua sudah difirmankan bahwa mengerjakan keselamatan itu harus terus-menerus dan itu terjadi selama orang itu hidup. Ya, jadi jangan kemudian orang gebiah-uyah bahwa pukul rata bahwa keselamatan itu yang penting saya sudah dibaptis ya kemudian saya selamat. Tidak, kalau dia tidak mengerjakan keselamatan itu. Itu saja yang saya sampaikan, bahwa Tuhan Yesus di tahta sucinya akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Wahyu Ilahi, luar biasa sekali ya. Sebelum lanjut ke Pak Aritonang, apakah Ibu Suryani mau menanggapi dulu, Bu? Iya, semuanya bagus ya, semuanya mantap ya. Jadi memberi keyakinan kepada kita dan semakin diteguhkan ya bahwa memang keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah diselamatkan ini, kita harus tinggal di dalam Dia.
Karena Alkitab jelas mengatakan, aku memilih kamu sebelum dunia dijadikan supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan kemudian di dalam Petrus juga supaya kita hidup kudus. Dan salah satu mengerjakan keselamatan itu hidup kudus, nggak main-main dengan dosa ya, nggak kompromi terhadap dosa. Dan melakukan kebenaran di dalam yang seperti dikatakan Pak Wahyu Ilahi tadi. Kita melihat itu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 di sini dikatakan mulai dari ayat yang ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini masa kebodohanmu itu apa? Masa sebelum kamu mengenal Tuhan. Hidup dengan ketidaktaatan, hidup dengan penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Tetapi sekarang ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Kudus dalam seluruh hidupmu. Jelas ini bukan kekudusan kita, tetapi kekudusan yang daripada Tuhan. Dan hanya tinggal dalam Dia dan firman-Nya memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan tekun tadi mengerjakan keselamatannya. Dengan taat ya, kalau di dalam Filipi pasal yang kedua 11, taat di dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kehidupan kita sebagai anak Tuhan ini seperti sedang berlomba. Kita sedang berlomba, ya berlomba. Oleh sebab itulah Paulus katakan, marilah kita berlomba dengan sedemikian rupa sehingga kita pada akhirnya bisa finishing well, ya finishing well, sampai kepada akhirnya, setia sampai pada akhirnya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih buat Pak Ramon dan juga Pak Wahyu untuk tambahannya. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Suryani. Ya, di sini sudah hadir juga Pastor Heri Christian MTH Karburator Bocor. Ya, shalom Pak Heri. Oh, belum. Shalom, shalom. Oh ya, shalom, Pak. Kabarnya bocor jadi lambat. Kita belakangnya saya terharu itu. Iya, iya. Nggak apa-apa, saya biasa dihina-hina, Pak. Tenang aja. Siap. Luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa. Oke, silahkan lanjutkan. Shalom Pak Wahyu, Pak Raymond dan lain-lain semua yang sudah Pak Aritonang. Udah nyanyi belum Pak Aritonang? Shalom Pak Heri, enggak nyanyi nanti ya, banyak juga komen-komen di WA, ya dia bilang copyright kopi susu, gak usah nyanyi lah Pak. Nyanyi lagu ciptaan sendiri aja Pak. Oke, silakan. Lanjut Pak Aritonang, lanjut, silakan Pak. Oke, tadi topiknya apa nih Pak? Aku baru masuk tadi sambil ada kerjaan sedikit. Itu Pak karburator bocor tadi. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu ya. Saya sapa dulu. Yesus turun menginjili orang mati, betulkah? Nah, itu. Oke, ya tadi udah saya sapa semua ya, tinggal yang baru masuk ini. Salam Pak Heri, Pak Raja Wali sama Bu Ana ya, yang lain juga sapa tadi. Ini masuk saya ini gelombang kedua, tadi terlempar atau memang dilempar tadi nggak tahu saya ya. Salam. Ya. Yesus turun menginjili orang mati tadi Pak ya. Ya, betulkah itu? Ya nggak betul lah Pak. Ya macam mana kalau Yesus menjadi orang mati sudah nggak dengar lagi. Ya karena di pengakuan iman Rasul yang kedua kan Yesus itu turun ya bukan untuk menjadi orang mati, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu. Di pengakuan iman Rasuli yang kedua kan gitu. Itu kan ada juga di mana-mana kan. Di gereja diucapkan itu pengakuan iman Rasul yang kedua itu. Yesus itu turun bukan untuk menginjili lagi, tapi dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kan begitu Pak. Dan juga keselamatan itu tidak ada hanya dalam Yesus Kristus, karena di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kan dikatakan itu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Dia ini kan Yesus Kristus ya.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau ada pun menyatakan di seberang itu ada keselamatan, itu adalah keselamatan yang diserupakan. Semenjak Yesus turun ke dunia, habis itu sudah selesailah, tidak ada lagi keselamatan. Kalau ada pun nabi-nabi, itu adalah nabi-nabi palsu. Di situ jelas dinyatakan kan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Aritonang ya. Biarkan Pak MPP aja yang menanggapi. Silakan Pak MPP. Aku saya sih narasumbernya siapa coba? Enggak, soalnya bisa langsung dilanjutkan Pak. Ladies first aja dulu Pak, ladies first. Oh begitu ya, kalau rela begitu. Silakan Ibu Ana. Ya, shalom, selamat pagi buat Shalom. Bapak juga Ibu Suryani. Terima kasih buat firman-Nya, sangat memberkati. Pagi Ibu Ana, selamat pagi. Ya, dan memang Tuhan Yesus itu bukan menggili orang yang sudah mati ya. Kalau kita kan orang Kristen sudah paham seperti itu. Dan saya juga bersyukur karena Tuhan Yesus itu tidak pernah mengazab ya. Tidak seperti Tuhannya mereka. Itu aja sih Bu, saya bersyukurnya di situ. Beda dengan mereka. Makanya saya juga mengucap syukur karena saya menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sudah sehat Ibu Ana? Saya sehat Pak. Bukan saya yang kena, tetapi ada satu teman saya yang kena. Dan kami satu gereja harus dikarantina. Gitu. Oh iya. Bagaimana COVID di sana, di Hong Kong? Sekarang kalau ada yang kena satu, misalkan dia ada di bis, ada yang kena satu, jadi satu bis itu harus dikarantina. Itu sih Pak sekarang. Oh iya, betul. Ya, ya baik. Sebelum ke Pak MPP, mungkin Bu Suryani tadi sudah buka mute-nya. Lanjut saja Pak, lanjut. Oh ya, baik. Langsung ke Pak MPP Raja Wali. Silakan Pak. Wah, ini seru ini, Pak MPP ini. Iya, salam, selamat pagi Ibu Pendeta Suryani yang sangat luar biasa memberkati saya dan kita semua dalam tema pada pagi hari yang indah ini. Tema pada pagi hari ini luar biasa. Pak. Ya, amin. Ya, luar biasa ya tema pagi hari ini. Yesus turun menginjili orang mati. Betulkah? Secara manusiawi tidak betul. Tetapi secara iman itu betul. Karena kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati imannya supaya imannya hidup di dalam Yesus karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup supaya kita semua dijadikan warga kerajaan Allah. Ya, saya bersyukur menjadi orang Kristen ya. Saya bersyukur karena saya mempunyai Tuhan yang bukan seperti dukun santet. Ya, kalau dukun santet tuh pasien datang kepada dukun santet, Pak Dukun, Mbah tolong dong bunuh ini nih saingan bisnis saya nih. Nah, dukun santet langsung oke, aku akan membunuh, yang penting bayaran pas gitu. Nah, saya bersyukur ya punya Tuhan yang bukan seperti dukun santet, disuruh membunuh ya membunuh gitu. Tetapi dan saya juga bersyukur mempunyai Tuhan yang tidak seperti kerbau yang dicucuk hidungnya gitu. Nurut aja gitu. Kok kayak kacung gitu ya, maksudnya disuruh. Tapi itulah itulah maksudnya. Saya bersyukur sekali gitu. Jadi saya punya Tuhan yang sangat luar biasa dan saya punya Tuhan tuh memang betul-betul Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Ya logikanya kalau misalkan ya benar Tuhan itu adalah Maha Pengasih lagi Penyayang, masakah ada manusia yang berdoa, lu nih pangkatnya manusia, gue nih Tuhan, kenapa lu nyuruh gue buat pembunuh, sedangkan gue kan sifatnya kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Ini kayaknya rendah sekali ya derajat Tuhan di mata mereka begitu, tetapi berbeda sekali dan memang ya Fisamawati wal ardi, perbedaannya tuh antara langit dan bumi gitu. Ya memang itulah ajaran dari Samawah itu ya seperti itu, makanya ya Injil itu harus datang dan harus kita beritakan kepada orang-orang yang mati secara iman, secara pikiran, secara pengetahuan, supaya mereka dibukakan mata hatinya, dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, supaya mereka beroleh hidup yang kekal gitu. Jadi kalau misalkan ada yang saudara kita dari seberang sana yang bilang seperti itu, ya wajar lah.
toh mereka juga nggak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya kok. Kalau misalkan mereka kenal Tuhan yang sebenarnya, ya mereka pasti tahu apa yang harus mereka lakukan, seperti saya dan Pak Wahyu lakukan dan teman-teman Murtadin yang lakukan, karena kita mengenal Tuhan yang benar itu siapa, begitu. Jadi puji Tuhan, ya kalau menurut saya sih yang awam, Yesus turun menginjil orang mati, betulkah secara manusiawi? Tidak betul, karena memang betul tadi apa yang disampaikan Pak Ritonang, kalau misalkan orang udah mati, dia nggak bakal bisa dengar gitu, itu secara manusiawi. Tapi kalau misalkan secara iman, ya betul kita harus memberitakan Injil Yesus ini kepada orang-orang yang mati pengetahuan, mati iman, mati semuanya, supaya mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tunggu Pak. Pak Raja Wali, jangan kabur dulu, ya. lagi? Itu kok ada Tuhan disuruh ngajak NKC itu, kok ini Tuhan atau siapa kok disuruh-suruh ya? Kan saya bilang tadi, saya bersyukur punya Tuhan yang tidak seperti dukun santet, Pak. Dukun santet kan gitu, datang pasien, Mbah, tolong Mbah, bunuh ya ini Mbah. Oke, yang penting bayarnya pas, tak bunuh, ngono. Makanya Tuhan kita tuh bukan Tuhan seperti dukun santet gitu. Tunggu saja Grand Paul. Udah Pak, tolonglah jangan kasih komedi-komedi. Saya malu melihat saudara-saudara seberang yang, maksudnya malu gitu membaca komentar-komentar dari kadun-kadun yang nggak punya pengetahuan tapi sok-sok paling pintar gitu. Paul ente siapa? Pangkat ente kalau yang bunuh kan sadis. Tapi yang suruh nikahin lagi tuh benar nggak Bang ya? Kenapa Pak? Kalau yang bunuh kan yang sadis-sadis. Tapi kalau yang nikah-nikah yang muda-muda itu, keponakan mantunya dinikah itu boleh ya? Kan begini Pak, prinsip mereka tuh yang penting bikin mereka senang, mereka suka, itu nggak apa-apa Pak. Tapi kalau misalkan yang membuat mereka, wah ini nggak cocok nih dengan kehidupan kita nih, wah bid'ah, wah haram, wah nggak boleh, itu mereka. Tapi kalau misalkan yang menguntungkan buat mereka, membuat senang mereka, senang dalam arti manusiawi secara syahwat ataupun apapun, itu diperbolehkan oleh mereka. Tetapi kalau misalkan yang merugikan, sekira-kiranya merugikan gitu, wah ini bid'ah, ya jangankan, nggak usah heran apa, maksudnya jangankan kita ya orang-orang yang berbeda paham iman dengan mereka ya, orang-orang yang sepaham aja, mereka sering kisruh kok gitu, jadi nggak aneh lah. Makanya kan yang saya katakan waktu itu ada pertanyaan, apa sih, apakah di Kristen ada rukun iman, rukun Islam gitu. Saya bilang, ya Kristen nggak ada seperti itu, karena Kristen ya rukun-rukun aja, ngapain bikin rukun. Kecuali kalau misalkan Kristen nggak rukun, ya baru kita bikin rukun gitu. Itu kan bikin rukun kan karena kacau semua umatnya. Begono. Udah Pak, jangan bikin saya dosa pagi-pagi. Tunggu dulu Pak MVP. Lagi. Tunggu dulu. Kenapa saya yang di debat sini? Menarik sekali nih. Semalam Pak MVP ini singgung-singgung janggut saya ini. Karena kebetulan saya juga ada janggut ini. Tunggu dulu. Karena berakar ke bawah katanya. Saya dengar semalam mau masuk juga saya, aduh ini terlalu malam nanti rame juga. Ayo dibahas Pak. Kenapa ini janggut saya ini Pak? Aduh. Iya itu gara-gara yang jenggotnya lebat. Tapi kan kalau Pak Jos kan jenggotnya kan masih bisa dihitung dengan jari ya Pak. Jadi bersyukurlah Pak. Kalau misalkan udah banyak kan tadi malam kan Pak Wahyu udah bilang, kalau misalkan akarnya udah rimbun itu bakal banyak kuntilanak, bakal banyak genderuwo bersemayam di situ gitu ya, puji Tuhan. Makanya buat saudara-saudara, ayolah kita akal pikiran kita nih berakal, bertumbuh dalam iman, bukan keluar ke bawah mulut kita begitu. Baik. Itu ya maksudnya ya. Oke, ngerti Pak. Luar biasa ya Pak MVP. Ini bikin suasana hidup ini. Ada Pak MVP, ada Pak Wahyu Lahi ini. Luar biasa sekali ini. Ya. Waktu fellowship sudah berjalan 1 jam 19 menit.
kita sudah di penghujung acara karena waktulah yang membatasi kita ya. Terima kasih buat semua pemirsa dan sobat-sobat yang di room. Dan sebentar lagi sebelum closing statement dari Ibu Suryani, saya akan bagikan doa syafaat dulu ya, bangsa dan negara, Pak MVP Raja Wali, kemudian gereja, YouTuber dan Askri, Pak Wahyu Ilahi, dan nanti ditutup dengan doa berkat oleh Ibu Suryani. Ya, silakan Ibu Suryani. Terima kasih Pak George dan juga buat semua yang ada di sini, Bapak-bapak dan Ibu ya. Untuk penambahannya ini sangat luar biasa sehingga topik kita pada hari ini diperlengkapi oleh kita semuanya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus, dan kesempatan untuk kita dapat diselamatkan ketika kita masih di dunia ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia senantiasa mengetuk pintu kita, mengetuk hati kita. Kalau kita membuka hati kita sehingga Dia boleh masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Jadi bagi Satria, teman-teman yang lainnya, saya yakin Tuhan sedang mengetuk saudara, supaya saudara membuka hati pada akhirnya dan mengalami keselamatan. Tetapi kalau sampai mati, tidak pernah membuka pintu hati, maka kebinasaan yang kekal akan diterima selama-lamanya. Jadi himbauan saya, mari buka hati selama masih ada waktu untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dan datang kepada Allah yang sesungguhnya, yang benar itu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih closing statement-nya dan pelayanannya ya Bu Suryani. Silakan kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak MPP, bangsa dan negara. Ya, baik. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan Engkau telah menyegarkan iman kami, Engkau telah menguatkan iman kami dengan pembelajaran di dalam fellowship Askri yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan beliau Tuhan, Engkau mencurahkan urapan Rohul Kudus-Mu Tuhan, dan Engkau senantiasa memakai beliau Tuhan. Sehingga apa yang beliau lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan di dalam nama-Mu ya Bapa. Berkati juga dengan keluarganya Tuhan, biarlah Tuhan berkat tercurah berlimpah atas keluarga daripada Ibu Pendeta Suryani Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati setiap daripada butir-butir asas dasar kenegaraan kami Tuhan, Pancasila Tuhan, kiranya terus Engkau memancarkan nilai-nilai Pancasila ini ke dalam hati kami semua ya Bapa. Sehingga orang-orang yang ingin merusak toleransi, kerukunan, keharmonisan kami sebagai saudara sebangsa Tuhan, kiranya Engkau membuang dari negara ini Tuhan, Engkau menjamah hatinya Tuhan, sehingga apa yang di dalam hatinya Tuhan tertumbuh rasa toleransi dan keharmonisan, agar keutuhan rumah tangga dalam negara kami ini Tuhan, keutuhan saudara sebangsa kami Tuhan terus terjalin sampai selama-lamanya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan negara kami, negara NKRI Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau terus mengurapi kami Tuhan. Engkau menjamah setiap warga negara NKRI Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa kasih karunia-Mu ya Bapak. Sehingga pada akhirnya Tuhan, Indonesian for Christ terjadi di negara kami ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan pusat, dari pemerintahan tertinggi, presiden, wakil presiden, dan sampai yang terkecil Tuhan, Engkau mengurapi Bapak Presiden Jokowi Tuhan, serta wakil Pak Ma'ruf Amin Tuhan, kiranya Engkau terus mengurapi, Engkau berikan roh keberanian, Engkau berikan roh penghikmatan Tuhan, sehingga lewat tangan beliau Tuhan, pemimpin kami tertinggi Tuhan, Engkau menjadikan Indonesia ini adalah Indonesia negara yang terhormat di mata-Mu ya Bapak. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga menyerahkan semua program-program yang dicanangkan oleh pemerintahan kami Tuhan, biar Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan, sehingga apa yang pemimpin kami lakukan dan pemimpin-pemimpin daerah lakukan Tuhan, semuanya akan terjadi di dalam nama
yang luar biasa, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan negara dan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat senantiasa terjadi di negara kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ucap syukur Tuhan untuk fellowship pagi hari ini, untuk kembali kami dikuatkan lagi tentang kebenaran-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Tuhan penebus kami, Tuhan pemelihara kami, Tuhan yang mencukupkan setiap kami yang percaya. Tuhan, doa kami untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan, biarlah gereja-gereja semakin mengerti, gereja-gereja menjadi jawaban bagi setiap kita, setiap umat manusia, bahwa Yesus adalah kebenaran itu, bahwa melalui gereja mereka mengerti rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak, biarlah gereja-gereja tidak lagi mengutamakan denominasinya, tetapi lebih kepada kesatuan tubuh Kristus untuk melakukan amanat agung-Mu, menjadikan semua bangsa murid-Mu, murid kebenaran, murid yang menjaga integritas di dalam kebenaran, murid-murid yang mengenal Tuhan yang benar, murid-murid yang melakukan untuk kemanusiaan, keadilan. Terima kasih Bapa, kami percaya melalui gereja-gereja ini Tuhan, bangsa kami semakin bersatu, bangsa kami semakin makmur Tuhan. Segala roh-roh perpecahan Tuhan, roh-roh yang ingin memecah belah bangsa kami melalui ideologi khilafah, ideologi ISIS yang merongrong bangsa kami. Kami percaya melalui gereja-gereja, melalui pemahaman-pemahaman yang benar tentang kebangsaan kami, melalui Kristus yang dinyatakan melalui gereja, kami semakin bersatu dan bersama-sama untuk menjaga negara kami. Terima kasih juga Tuhan untuk asosiasi ASKRI Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah para Kristober ini semakin teguh dalam satu iman, satu tujuan, menyebarkan kabar baik-Mu Tuhan, memiliki kontribusi bagi pertumbuhan iman, memiliki kontribusi terhadap bangsa dan kemanusiaan Tuhan. ASKRI sebagai wadah di mana kami bersama-sama bertumbuh Tuhan. Biarlah melalui ASKRI ini, semua yang ada di ini tidak lagi mengutamakan kepentingan denominasinya, tetapi lebih kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Satukan kami di dalam ASKRI Tuhan untuk kami menjadikan bangsa ini lebih baik, supaya kemanusiaan di Indonesia juga lebih baik Tuhan. ASKRI salah satu wadah untuk kami belajar, untuk kami saling mengedukasi, untuk kami saling menegur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau urapi pemimpin ASKRI Pak Heri Ikim, kemudian segenap pengurusnya Tuhan. Kami percaya melalui perlindungan pertolongan-Mu Tuhan, apa yang dikerjakan pasti berhasil. Keluarganya Engkau jagai, pelayanannya Engkau jagai Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami semakin sehati, satu pikiran dan satu tujuan, untuk Indonesia semakin jaya, untuk Indonesia semakin rukun, untuk Indonesia semakin damai. Jauhkan dari paham-paham pemecah belah, orang-orang yang tidak memiliki pemikiran tentang kebersamaan, keberbedaan, kebinekaan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus orang-orang ini supaya pindah dari negara kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah pelayanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat sampai seterusnya. Haleluya, amin.